Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leci Angelita dengan NPM 2301010065 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai kodifikasi Al-Quran. Untuk selengkapnya silakan saksikan video ini. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga akhir zaman. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan menulis kembali ayat Al-Quran dalam bentuk standar yang dikenal saat ini. Proses kodifikasi Al-Quran dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kodifikasi ayat Al-Quran diambil dari hafalan para pengikut Nabi yang ditulis di berbagai media seperti daun, kurma, tulang belulang, dan sebagainya. Kodifikasi Al-Quran terdiri dari 3 tahap, yaitu penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ibnu Katsir berkata sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Tahir bin Abdul Al-Qadir Al-Qurdi dalam kitabnya Tarik Al-Quran, bahwa Ibnu Abbas dan sahabat lainnya telah berkata tentang turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Izzah, langit dunia secara sekaligus seluruh ayatnya. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur berdasarkan kenyataan selama 23 tahun. Pengumpulan Al-Quran kadang-kadang menyebut penulisan dan hafalan. Banyak sahabat yang menghafal Al-Quran karena banyaknya kesempatan untuk mempelajari kitab suci bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam penyebarannya. Banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh di Yamamah dan Birmauna, dan sebagian besar nama mereka telah dihilangkan dari catatan sejarah. Semua bukti yang ada menunjukkan hanya nama-nama mereka yang masih hidup, yang kemudian mengajar di Madinah dan daerah lain yang dikuasai oleh Islam. Ini termasuk Ibnu Mas'ud, Abu Ya'ub, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ad-Darda, Abu Zaid, Abu Musa Al-Syahri, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Ummu Salamah, Tamim Al-Dari, Sa'ad bin Mundir, Hafsah, dan Zaid bin Sabit. Praktik penulisan Al-Quran yang biasa dilakukan oleh para sahabat membuat Nabi Muhammad melarang seseorang menulis apapun darinya kecuali Al-Quran dengan mengatakan, "Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya." Untuk mencegah campur aduk dan kekeliruan, dia ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama. Selain itu, mereka tidak dapat menulis selalu hadir di masjid dengan kertas kulit dan meminta orang lain untuk menuliskan ayat Al-Quran dengan sukarela. Kita dapat memperkirakan bahwa seluruh Al-Quran sudah ditulis pada saat Nabi Muhammad memanggil juru tulis untuk menulis ayat-ayat yang baru turun. Ini didasarkan pada kebiasaan beliau memanggil juru tulis untuk menulis ayat-ayat yang baru turun. Kodifikasi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu di bawah saran dan desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar memulai kodifikasi Al-Quran di zamannya. Lalu Zaid ditunjuk sebagai pengawas komisi penghimpun Al-Quran. Setelah terhimpun dalam mushaf tersebut disimpan di Abu Bakar hingga wafatnya. Lalu berpindah ke Umar, setelah ia wafat berpindah ke Hafsah. Kodifikasi Al-Quran di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. Perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh Khalifah, dia menasehati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Adanya perbedaan dalam cara membaca Al-Quran sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena orang-orang sudah mengetahui bahayanya sejak zaman pemerintahannya. Setelah mengirim Ibnu Mas'ud ke Irak, Umar tampaknya marah ketika diberitahu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudayl. Terdapat 2 riwayat mengatakan bahwa Utsman melakukan tugas ini. Riwayat yang paling terkenal adalah Sam membuat mushaf semata-mata berdasarkan suhuf yang disimpan di bawah penjaga Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang kurang terkenal menyatakan bahwa Utsman terlebih dahulu memberikan wewenang untuk mengumpulkan mushaf dari sumber manapun sebelum membandingkannya
Dengan suhuf yang sudah ada. Suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peran penting dalam pembuatan mushaf Utsmani, seperti yang disetujui oleh kedua versi riwayat. Menurut Ibnu Al-Tin, perbedaan antara kodifikasi Al-Quran Abu Bakar dan Utsman adalah bahwa Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran secara urut sesuai petunjuk Nabi, karena Al-Quran tidak terkodifikasi dalam satu media. Utsman melakukan karena khawatir bahwa ayat atau surat dari Al-Quran akan hilang dengan wafatnya para penghafal, karena kaum muslimin membaca Al-Quran sesuai dialek mereka. Orang-orang menyalahkan satu sama lain. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan konflik. Untuk menghindari kesulitan dalam memulai perkara yang benar, Utsman menghapus suhuf-suhuf itu dan menyatukan mereka dalam satu mushaf dengan urutan surat masing-masing. Utsman berpendapat bahwa kebutuhan itu sudah mendesak dan harus dirampingkan dalam satu dialek. Demikian yang dapat saya